11. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, puji Tuhan ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11, saya akan membacakannya di ayat 5, nanti Bapak Ibu Saudara akan membaca di ayat 6 dan seterusnya sampai di ayat 11. Dengan judul perikop adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. 1, 2, 3. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita memperoleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita peroleh hidup? Ayat 11, mari kita sama-sama kita bacakan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia berikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau baca ayat 6 ini kayaknya agak kayaknya ngeri sekali ya. Karena Tuhan menghajar. Wah, menghajar itu kalau Bapak Ibu Saudara kalau dihajar sama orang tua itu bagaimana gitu loh ya. Bawa rotan gede, bawa kayu besar gitu loh. Nah, akhirnya saya cari bahasa Indonesia itu kadang-kadang itu kan terbatas ya. Saya coba cari bahasa Alkitab lain ya. Nah, saya coba yang Mandarin punya, dia bukan hajar. Dia berkata ciao tao. Ciao tao itu dalam artinya itu adalah mendidik ya. Nah, puji Tuhan pagi hari ini kita kan sama-sama setiap kita akan belajar cara bagaimana Tuhan mendidik anaknya dan bagaimana Tuhan mendidik umat yang disayanginya, Tuhan mendidik orang-orang yang Dia cintai. Tuhan tidak mau kita semua binasa, tetapi Tuhan mau kita semua mendapat hidup yang kekal bersama dengan Dia. Maka itu sebelum pada saat tiba nantinya, kita semua harus dididik dengan baik. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap kita yang duduk di tempat ini, kita ini adalah anak, betul? Dilahirkan kedua orang tua, dilahirkan seorang mama, ya, dari owek-owek sampai sekarang kita yang ada di tempat ini. Dan saya percaya kita semua mendapatkan didikan orang tua. Betul? Ada yang di sini yang tidak dididik orang tua? Gak ada. Setiap anak dia harus mendapatkan didikannya. Ya, karena gini, kalau anak yang tidak dididik, dia kan menjadi anak yang liar. Anak yang tidak diarahkan menjadi anak yang tidak tahu apa yang harus dia kerjakan dan lakukan. Maka itu kita sebagai yang di sebagian di sini yang sudah menjadi orang tua, tahu bagaimana mendidik anaknya, betul? Nah, ada pola mendidik anak. Kalau kita bapak, mama yang ada di dunia ini, dengan pola cara mendidik, ada yang mendidik dengan otoriter. Wah, dengan disiplin yang kayak militer begitu loh ya. Harus begini, wah disiplinnya ketat sekali. Dan ada juga yang mendidiknya kalau kena orang tua yang sekolahnya minim, dia mendidik anaknya dengan secara emosi. Nah maaf, saya orang Kalimantan nih. Kalau orang Kalimantan biasa orang tua didik kita itu
bukan penjelasan dulu. Sekali datang bawa ikat pinggang, rotan, kayu, apa yang ada di depan matanya, dia ambil, dia sikat. Itu pengajaran yang, didikan yang dengan emosi, meluap-luap seperti begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, baik, PPT saya ada? Iya, baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapa yang di surga, dia tahu bagaimana mendidik, ya, memberikan dan mencurahkan kasih-Nya kepada kita semua. Nah, Tuhan yang telah memberikan seluruh hidupnya bagi kita semua, Dia menjaga, menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, betul? Hari ini segala sesuatu di depan mata kita, belum 1 jam ke depan itu semua sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Allah kita Allah yang setia, Allah yang menyediakan. Yang tidak pernah kita pikirkan dan kita bayangkan, Allah sanggup menyediakan bagi kita semua. Yaitu Allah kita yang sangat mengasihi anak-anaknya. Bahkan Dia menjamin masa depan hidup kita. Wah. Sama juga kalau Bapa yang ada di dunia ini, Dia mau anak-anaknya semua baik, betul? Menjamin masa depan hidupnya baik. Sama. Bapa yang ada di surga jauh lebih lagi. Dia bukan hanya menjamin masa depan hidupnya, tetapi Dia menjamin kekekalan hidup kita. Kenapa? Kita semua akan tinggalkan dunia ini. Semua akan menuju kekekalan suatu hari nanti. Nah, Bapa telah menyediakan semuanya itu. Nah, setiap kita, namanya kita ini adalah natur dosa. Kita ini orang berdosa, sering kita jatuh dalam dosa. Sering kita membuat kesalahan, betul? Bahkan kita selalu diperingatkan berkali-kali, tetapi kita sering jatuh dalam dosa. Tetapi konsekuensinya ada. Ketika orang kalau yang berbuat dosa, pasti kena hukum. Pasti ada ganjarannya, tadi yang firman Tuhan kita bacakan. Pasti ada didikannya, kedisiplinannya bagi kita semua. Supaya apa? Supaya setiap anak tidak mengulangi lagi semua perbuatannya, apa yang dia kerjakan, yang dia lakukan yang salah itu. Supaya dia tahu, jangan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Maka itu perlu dididik. Betul Bapak Ibu Saudara, kalau anak kita berbuat salah, kita kasih tahu, kita jelaskan, betul kan sama dia? Nah, jangan ulangi lagi. Bapa yang di surga, dengan hal yang sama, kita sebagai anak-anak rohani, orang-orang yang percaya, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, maka Tuhan mau memberikan didikan bagi kita semua. Supaya apa? Kita bertujuan agar bertumbuh ke arah yang benar sesuai dengan kehidupan yang kudus, yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat di ayat 5 dan 6. Ya, sorry. Kita lihat di ayat 5 dan 6 di sini katakan, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesatkan orang yang diakuinya sebagai anak." Nah, sini Tuhan mendidik kita itu sebab Dia sangat sayang kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau interaksi dengan kita supaya kita cuma hanya ngelihat, dengarkan, tapi kita harus feedback juga. Katakan di dalam diri Anda, katakan Tuhan sayang saya. Sekali lagi, katakan Tuhan sayang saya. Sekarang katakan kiri kanan Anda, Tuhan sayang Anda. Bapak Ibu Saudara, kalau setiap anak kita sayang loh, betul ya? Sayang anak kita. Saya 2 punya anak. Yang satu udah SMA kelas 2, yang satu baru tamat SMP mau masuk SMA. Dua-duanya putri,
ya. Saya di rumah paling ganteng sendiri. Mamanya, anaknya saya 2 gitu loh ya. Nah, saya sayang kedua anak saya. Tetapi sayang ada batasnya. Ketika dia berbuat salah, saya harus mendidiknya. Saya harus mengajarnya. Nah, kita bisa melihat yang pertama itu mendidik adalah tanda kasih sayang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekarang mendidik anak kita, itu merupakan tanda sayang kita anak kita, betul? Kalau hak kanyin kongah, ya, ini bahasa barat ya, ini Kalimantan Barat, bukan Barat Amerika. Siak pi mo siak kut. Nah, ngerti enggak? Sayang tulang jangan sayang kulit gitu loh ya, artikannya, harafianya seperti itu. Nah, firman Tuhan berkata kita harus dengan rotan mendidik. Nah, supaya apa? Anak itu diperingatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau mendidik anak, Tuhan sudah menyediakan dagingnya untuk mendidik anak itu. Bapak Ibu Saudara, kalau menurut kedokteran, pantat ini tidak ada sarafnya. Nah, kenapa pantat ini dagingnya empuk? Betul ya? Semua pantatnya dagingnya empuk ya, tulangnya nggak ada ya. Nah, itu didik anak, pukul pakai pantat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kasih sayangnya Allah kepada kita, Dia mau mendidik kita semua, ya. Pertama, Tuhan mau mendidik kita. Yang kedua, Tuhan Maha Adil dan disiplin didikannya dan tegurannya. Nah, Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Adil. Kalau salah ya tetap salah. Kalau benar ya tetap benar. Ya. Saya artikan Bapak Ibu Saudara, jangan bilang ada dosa besar dan ada dosa kecil ya. Ada orang bilang, oh enggak apa-apa, ini dosa kecil kok, bohong-bohongan kecil enggak apa-apa. Kita kan enggak tipu-tipuan em-eman gitu loh ya. Nah, kita kan cuma hanya bohong-bohongan kecil gitu, enggak dosa. Nah, siapa bilang? Saya mau nanya Bapak Ibu Saudara, tahu batu? Kerikil? Ya, sekarang kita masing-masing pegang batu besar kecil, segede apapun. Coba kita lemparkan ke sungai atau ke air. Saya mau tanya, apakah batu kecil itu ngambang? Yang tenggelam itu batu besar? Enggak, sama-sama tenggelam. Itu artinya kalau dosa ya tetap dosa. Salah ya tetap salah. Enggak ada yang namanya salah besar, salah kecil, dosa besar, dosa kecil. Tidak ada. Karena Dia Allah kita, Allah yang adil. Maka itu Dia mau disiplinkan kita dan mau didik kita, mau tegur kita. Supaya kita apa? Kembali. Bapak Ibu Saudara, kita ini kadang-kadang ini domba yang nakal, yang suka keluar dari perkumpulannya, ya. Makanya kalau kita lihat gembala itu, tongkatnya itu di ujungnya ada belokannya. Nah, buat apa? Fungsinya apa? Nah, kecuali ketika pada saat domba ingin pergi jauh, dia engkol kembali. Domba itu masuk kembali kepada kawanannya, kumpulannya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Yang sayang kepada kita, yang selalu tegur mendidik kita. Dan Dia selalu mengingatkan kita. Nah, tetap biarlah kita ini tetap ada di dalam rencananya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana indah, damai, sejahtera. Tuhan memberikan rencana bukan rencana kecelakaan. Tetapi rencana damai sejahtera. Allah sudah merencanakan setiap pribadi kita itu sesuatu yang baik yang ada depan kita. Bapak Ibu Saudara, kita cuma hanya ikutin saja kok. Kalau kita sebagai orang tua, kita sebagai bapak, kita sebagai mama, pasti kita punya rencana bagi anak kita, betul? Mau sekolahkannya ini, nanti kamu gini. Semua punya rencana. Tetapi kadang-kadang anak itu tidak mau mengikuti rencana kita. Kita sebagai orang tua harus bagaimana? Mendidik, mengarahkan dia kembali lagi. Masuk di dalam rencananya Tuhan lagi. Masuk di dalam rencana setiap pribadi kita lagi. Supaya anak itu apa?
diarahkan dan dididik kembali lagi. Ini yang ayat 5 dan 6. Kita lihat di ayat 7 dan 8 di sini katakan apa? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, mana kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Nah, puji Tuhan, saya percaya kita di sini yang ada di tempat ini, kita ini sebagai anak Tuhan bukan anak gampangan. Wah, anak gampangan itu dalam artinya anak yang mau diapain oke gitu loh ya. Mau diombang-ambingkan oleh dunia ini, ya ikut saja gampangan. Ayo katakan kiri kanan Anda, kita bukan anak gampangan. Wah, kalau bukan gampangan itu dalam artinya apa? Kita ini ada sesuatu yang nilai, betul? Kalau sesuatu yang tidak hanya ya cincin cai-cai, asal-asalan gitu loh ya. Berarti itu ada satu nilai. Ada sesuatu yang berarti gitu loh ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di dalam kehidupan kita ini Tuhan mengingatkan supaya tidak mengulangi apa yang sama yang dulu pernah kita lakukan. Makanya Tuhan memberikan semuanya itu supaya ada satu nilai, ada sesuatu yang berharga di dalam diri kita ini. Saya merasa saya sangat berharga kok. Sejak saya bertobat, sejak saya percaya kepada Tuhan, hidup saya ini bukan orang-orang yang biasa-biasa, betul? Bapak Ibu Saudara tahu nggak status kita ini apa? Status kita ini yang pertama, kita ini anak Allah. Kita diakui anak Allah. Kita ini diberikan status anak-anak raja. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 juga berkata, ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kita diberikan apa? Kuasa. Wah, kita sini anak Allah yang punya kuasa. Enggak macam-macam loh. Punya nilai yang plus banyak dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jangan anggap dirimu biasa-biasa saja, bukan. Anda tuh luar biasa loh. Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang kita ngomong anaknya Pak Presiden itu anak yang luar biasa loh, betul enggak? Dia sekali melangkah keluar pintu aja, pampresnya, pengawalnya sudah mengelilingi dia. Kenapa? Dia anak presiden. Dia pantas dikawal, pantas dilindungi. Bapak Ibu Saudara, kita lebih dari anak presiden. Saya mau tanya, kita anak siapa? Halo, kita anak siapa? Anak Tuhan, anak raja. Tuhan kita itu siapa? Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib bagi kita semua. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, termasuk menciptakan saudara dan saya. Itulah Tuhan kita. Hebat loh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sungguh-sungguh tahu status kita, waduh kita nggak jadi anak gampangan, nggak anak yang biasa-biasa, nggak. Kita cincin cai-cai yang ini. Bukan orang yang sembarangan Bapak Ibu Saudara. Kita orang yang luar biasa. Makanya firman Tuhan berkata, sekali kita orang percaya ada beribu-ribu malaikat menjaga dan melindungi kita. Wah, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua di sini katakan apa? Tabah, jangan tawar hati, tetap kuat. Dunia sekarang ini memang menghanyutkan anak-anak Tuhan. Kalau kita menjadi anak gampangan, kita gampang dihanyutkan. Kita gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia yang sekarang ini.
Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat ya, pengajaran apapun ada. Ini ada satu pengajaran yang dari Cina, ya, saya nggak usah ngomong mereknya. Dia berkata Alkitab ini adalah penghalang. Woi, Bapak Ibu Saudara, kalau nggak hati-hati, wah, kalau kita jadi anak gampangan, kita gampang diombang-ambingkan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap kuat, kita harus tetap teguh iman kita. Kita harus sungguh-sungguh pengenalan kita dengan Tuhan. Firman-lah menjadi kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhanlah yang menjadi terang bagi jalan kita semua. Sehingga kita hidup boleh berkenan kepada Tuhan. Baik, ini yang ke-7 dan 8. Ayat 9 dan 10 kita lihat sama-sama. 9 dan 10. Selanjutnya dari ayah. Kita yang sebenarnya kita peroleh pengajaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita peroleh bagian dalam kekudusan. Nah, yang pertama adalah ganjaran Tuhan bernilai kekekalan. Makanya kita perlu diajar supaya kita masuk dalam rencana Tuhan, menuju di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tanya, Bapak Ibu Saudara mau ke surga? Semua pasti angkat tangan mau, betul? Siapa mau ke neraka? Enggak mau ya. Bapak Ibu Saudara, selagi kita masih sadar, selagi kita masih tahu, mengerti, kita harus benar-benar hidup kita ini harus menunjukkan hidup yang berkekekalan, yang menuju ke depannya. Yang sudah lewat ya sudah, yang ada itu ada di depan kita. Yang harus kita kejar itu adalah yang di depan itu. Bukan yang di belakang itu yang sudah kita lewatkan. Yang depan itulah yang perlu kita pandang, yang perlu kita kejar. Yaitu kekekalan. Hidup yang berkenan, hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Kita semua suatu hari nanti kita akan berjumpa di surga. Amin. Enggak ada yang di sini kebal kan? Semua suatu hari akses masuk surga cumanya satu kok. Tinggalkan dunia, masuk ke kekekalan. Nah, itu tujuan hidup kita. Nah, yang kedua di sini, semua yang berasal dari di dunia itu akan hilang. Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu fokus yang sementara. Sama-sama dengan saya katakan, jangan fokus sementara. Jangan fokus yang ada sementara. Yang sekarang di sini ngomong sementara itu apa? Yang bisa hilang, ya, rumah, mobil, ya, harta benda. Itu kalau bahasa barat ngomongnya loy kungkunga, connya kungkunga. Ada datang bawa baju, ada datang yang giginya nongol. Kalau ada anugerah kita dilahirkan masih ada rambut. Kalau enggak semua botak. Semua enggak ada. Semua datangnya telanjang kok. Kalau pulang kita ya kedapatan masih pakai baju, ya berarti kita masih utuh pakai baju. Ada yang pulang giginya udah rontok semua kan, betul? Kita nggak ada yang bisa kita bawa pulang kok Bapak Ibu Saudara. Yang ada di dunia ini hanya sementara semua. Jangan terlalu fokus yang sementara. Katakan kiri kanan Anda, jangan fokus sementara. Ingat, ini perlu kita sebagai anak Tuhan itu harus ngerti yang jangan terlalu fokus yang sementara ini yang tidak membawa kita hidup di dalam kekekalan itu.
Justru yang kita mau fokus, justru yang kita mau kejar itu adalah yang kekal. Yang tidak bisa kita lihat. Bapak Ibu Saudara, hari ini apa yang kita lakukan? Baik tim profetik, tadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, pemusik. Tuhan catat kok. Semua ada. Tuhan melihat. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, ayo ada kesempatan kita diberikan untuk melayani. Ayo melayani Tuhan. Pernah dengar lagu ini? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Betul? Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada diberikan kesempatan, diberikan waktu, ayo melayani Tuhan. Kumpul yang kekal itu. Melayani Tuhan. Tuhan tidak melihat pelayanan, oh saya cuma hanya penyambut, saya cuma ukur suhu. Tuhan tidak melihat berkat lebih besar jadi WL, jadi pembicara, jadi singer. Enggak, di mata Tuhan sama. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah memberikan karunia, sudah memberikan talenta, ayo mari kita sama-sama melayani. Gereja ini butuh kita, sama-sama dengan katakan kiri kanan Anda, gereja ini butuh Anda. Betul loh, ada Roh Kudus, ada Tuhan di tempat ini sedang berbicara kepada kita semua. Gereja ini butuh kita untuk melayani jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dulu saya masih ingat ini teman-teman saya nih. Dulu ini masih ngumpul di pasar nih. Ini yang dulu kalau kita ngomong lu aduh berandel-berandel ya. Dulu ya. Hari ini dia melayani Tuhan loh. Acuk ya. Tanya Bapak Acuk tuh. Dulu Popo ya, berandel-berandelnya dulu kita ya. Hari ini kita ada di tempat ini. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita melayani Tuhan. Tuhan sedang berperkara setiap pribadi kita, memakai kita. Melalui Bapak Ibu Saudara, jiwa-jiwa akan diselamatkan. Gereja ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudara, ayo semangat. Ya, saya percaya Tuhan akan memakai setiap kita. Nah, biarlah hidup kita di dalam kekudusan sebab Dia kudus. Kita tidak bisa bilang, Tuhan aku gak mau, gak bisa. Bapak Ibu Saudara, kita sudah disucikan, kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Sebenarnya hidup kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena Yesus Kristus dengan darahnya mengalir, menyucikan, menguduskan setiap saudara dan saya. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memampukan kita. Yang ke-11, ayat 11. Ya. Ayat 11 di sini katakan apa? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Wah, yang namanya dididik, siapa bilang sih enak? Aduh, dipukul oleh papa mama. Mak, lagi mak, enak mak. Ada yang begitu? Ada anaknya? Kalau begitu anak benar-benar bandel gitu sekali itu dia. Mak lagi mak, pukul lagi. Enggak ada. Paling anak itu nangis, betul? Sama juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita dididik oleh Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan, kita ditegur oleh Tuhan, kita harus koreksi diri kita bahwa ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya kita harus memperbaiki diri kita. Kayak itu kita di dalam kehidupan kita ini, kalau ketika pada saat Tuhan sedang menegur atau mendidik kita, Tuhan sedang ada satu rencana yang indah, betul? Lihat, setiap di sini ada yang berkata yang tidak punya masalah, ada di sini. Coba saya melihat tangan orang yang tidak punya masalah, ada?
Berarti Bapak Ibu Saudara semua dengan saya punya masalah, betul ya? Masalah saya nanti saya pikir saya pulang macet, enggak. Saya pulang jauh. Kalau macet saya bisa tengah malam. Nah semalam saya rapat di Tambora sampai jam 6. Sampai di rumah jam 9 malam. Wah Bapak Ibu Saudara, sampai rumah loh jam 9 malam. Nah sampai di rumah jam 9 malam ada hamba Tuhan, Suanisbong yang khotbah di Teen and Youth kami harus temani ngobrol sebentar karena dia pagi ini dia layani tukar mimbar di sana. Berjalan dengan waktu begitu cepat, kayaknya jam 11, jam 12 deh. Sip nih tiam ah. Ngai xiao zou si tiam ngai yu ai hang liao ah. Bapak Ibu Saudara, wah kok waktu ini cepat sekali gitu loh ya. Kayaknya ngai mangcou makai gitu loh. Nah, di semua apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, setiap masalah yang saat ini yang kita pergumulkan, di balik masalah itu pasti ada rencana Tuhan. Amin. Pelangi itu biasa muncul itu habis hujan loh. Sekali hujan, wah pelangi indah sekali. Di balik masalah ada berkat Tuhan. Ini hanya orang Kristen, orang percaya yang mengimanin itu. Tapi kalau orang yang tidak percaya, masalah ya tetap masalah. Kalau orang yang beriman, orang yang percaya berkata, di balik masalah ada rencana Tuhan. Wah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara, jangan takut masalah. Berarti masalah itu datang, ada sesuatu di balik semuanya itu. Ya, apakah masalah itu bisa hindar? Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ketika pada saat masa itu datang, kita perlu datang pada Tuhan, koreksi diri kita. Ada sesuatu yang Tuhan ingatkan bagi kita. Di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah bagi kita semua. Yang kedua sini katakan apa? Pada akhirnya mendatangkan kebenaran dan damai sejahtera. Di sini kan apa? Semuanya itu ada damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini. Pengenalan Allah sebagai Bapa yang menyadarkan kita bahwa dia bukan hanya sekedar memerintah atau menghukum, tetapi mendidik kita untuk kebaikan dalam kekudusannya. Kita sangat bersyukur bahwa Tuhan kita mendidik kita ke arah yang Tuhan punya tujuan. Nah, pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana cara Anda menjadi kudus dengan ajaran Tuhan? Ya, saya bagi 3 saja dan saya percepat waktu ini. Yang pertama adalah kita lihat 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 di sini katakan apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dengan cara lain, harus hidup kudus. Katakan kiri kanan Anda, kita harus hidup kudus. Kayaknya susah sekali ya kalau ngomong kudus itu kayaknya aduh. Bapak Ibu Saudara pasti punya pengalaman ini kalau pakai baju putih, aduh sangat hati-hati, betul ya? Ya betul, kayak saudari kita sekarang pakai baju putih, kalau ada sedikit kotor sedikit, kita nggak berani duduk, mungkin disapuin, bersihin baru kita duduk. Takut apa? Takut kotor. Nah Bapak Ibu Saudara, kita ini yang sudah dibersihkan, sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita harus menjaga kekudusan itu. Amin. Sama-sama dengan saya kata, harus jaga kekudusan. Amin. Yang kedua, Roma 12 ayat 1 di sini katakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan, ingat-ingat garis bawahi, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, yang hidup ya. Terus yang kedua apa? Yang kudus. Yang ketiga apa?
dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkan. Ketika kita di dalam hidup, di dalam kekudusan itu, kita harus persembahkan seluruh hidup kita. Yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saya percaya suatu hari Tuhan datang. Kita sudah siap. Betul? Alkitab catat ada 2 golongan orang. Pertama, wanita yang bijak dan wanita yang bodoh. 2 golongan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pilih mau yang mana? Mau yang bijak atau mau yang bodoh? Ya. Kalau wanita yang bodoh enggak sediain apa-apa. Ketika Tuhan datang, ya udah ditinggal. Tetapi wanita yang bijak, wanita yang hikmat, dia tahu menyediakan, bersedia selalu, menjaga. Saya percaya jemaat Cibinong, jemaat yang selalu siap sedia. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Nah, ini firman Tuhan yang berkata, tanpa kekudusan kita tidak bisa jumpa dengan Tuhan. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, kejarlah kekudusan itu. Supaya kita berjumpa dengan Tuhan suatu hari kelak di surga. Amin. Mari kita datang pada Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Bapak Ibu Saudara boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.